Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali bersyukur kepada Allah dan terus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekitar sepekan yang lalu kita membahas tentang tata cara wudhu. Meskipun ini lebih kepada praktek, tapi tentu Bapak Ibu nanti bisa membayangkan insya Allah. Dan kita juga selama ini juga sudah berwudhu. Kalau rasa-rasanya ada yang kurang, nanti tolong ditambahi saja. Di antara tata cara wudhu yang kita sudah bahas kemarin adalah baru dua. Yang pertama adalah niat. Niat ini kata para ulama, khususnya ulama jumhur, dia syarat wudhu. Kalau tidak ada niat, tidak sah. Kemudian dua, di antara tata cara wudhu adalah baca basmalah, mengucapkan bismillah. Untuk mengucapkan bismillah ini kemarin juga kita sudah bahas. Hukumnya adalah mustahab, dianjurkan, disunnahkan. Kalaupun tidak masalah. Tapi kalau dibaca tentu lebih baik, lebih banyak pahala kita. Kullu amri dzibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Kata Nabi, setiap yang baik, setiap amal kebaikan, kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Maknanya bukan tidak sah, tapi kurang berkah begitu. Jadi kurang bagus, tapi sebaiknya baca basmalah. Kalaupun tidak, wudhu kita tetap sah. Itu baru dua kita bahas. Nah, yang ketiga sekarang. Di antara tata cara wudhu yang ketiga adalah mencuci tangan 3 kali. Jadi Bapak Ibu, kalau pakai keran, cuci tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, sampai pergelangan tangan. Ini hukumnya sunnah dan ini menjadi ijma' para ulama menurut Ibnu Munzir. Kata beliau, ajma'a kullu man nahfazu anhu min ahli ilmi ala anna ghusl al-yadain fi ibtidal wudu' sunnah. Bahwa mencuci kedua tangan di awal wudu hukumnya sunnah. Pertama niat, yang kedua baca basmalah, yang ketiga mencuci tangan sampai pergelangan 3 kali. Kemudian yang keempat berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya saat wudhu. Berkumur-kumur ada disebut dengan madmadah, berkumur-kumur. Memasukkan air ke hidung namanya istinsyak. Mengeluarkan dari hidung namanya istinsar. Nah, ini juga hukumnya sunnah. Memasukkan air ke hidung, memasukkan ke mulut, kita berkumur-kumur, kemudian ke hidung istinsyak, ini juga hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Di antara beberapa alasan, salah satunya adalah Allah menyebutkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, tentang wudu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, kalau kalian hendak sholat, maka cucilah wajah kalian. Dalam hal ini tidak ada keterangan kata ulama jumhur berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Yang wajib hanya mencuci wajah. Adapun mulut dengan berkumur-kumur dengan hidung, ini berarti hukumnya sunnah karena tidak disebutkan di situ. Dan dalam satu riwayat Nabi juga pernah menyampaikan al-madmadah wal istinsyak sunnah. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung hukumnya adalah sunnah. Meskipun nanti ada sebagian yang menyangkal hadis ini. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan, kita selama ini juga berkumur-kumur dan selama ini kita juga memasukkan air ke hidung. Ada beberapa cara untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Yang pertama yaitu menggabungkan berkumur-kumur dengan masukkan air ke hidung dengan 3 cidukan. Bagaimana? Kita ambil air, misalnya dari keran, kemudian kita masukkan ke mulut kita, yang dalam tangan kita tadi, kita ambil 1 ciduk ke mulut, kemudian kumur-kumur, masukkan ke hidung, sisanya masukkan ke hidung, keluarkan, buang yang di mulut, buang yang di hidung pakai tangan kiri. Kalau 3 kali ya berarti ambil lagi 1 cidukan,
kemudian masukkan ke mulut, berkumur-kumur kita, kemudian sisanya jangan semua. Ini kadang-kadang puasa semua pula nanti terminum, ya kan? Bahaya nih. Makanya kata Nabi, balik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Seriuslah memasukkan air ke dalam hidung. Kalau kita kan main-main selama ini, kurang serius. Seriuslah memasukkan air ke dalam hidung kecuali pas puasa. Karena kalau puasa nanti lewat dia ke dalam, bonus batal puasa kita kan? Karena dia masuk tenggorokan lah. Karena mulut sama hidung ini kan agak satu jalur para orang ini kan. Nah, jadi maka daripada itu hati-hati ketika puasa. Ambil pakai cidukan tangan. Jadi dibagi dua dulu Bu ya. Dimasukkan ke mulut kita. Sisa tinggalkan sedikit, sisanya masukkan ke hidung. Nah, agak ditarik ke dalam sedikit. Dan ada penelitian, orang kalau dia serius dalam memasukkan air ke hidung, insya Allah ini orang bisa selamat dari penyakit stroke. Di barat sana kayak gitu ada ceritanya, cuma tidak usah kita bahas. Jadi kalau serius, insya Allah itu bagus untuk kesehatan kita. Nah, Nabi habis ambil yang kedua lagi, masukkan ke mulut, sisakan sedikit, sisanya masukkan ke hidung. Dua, habis itu 3 kali, masukkan ke mulut, kumur-kumur, sisanya masukkan ke hidung, buang pakai tangan kiri 3 kali. Ini cara yang pertama Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ada yang praktek cara yang pertama nih? Jarang kayaknya. Kalau ada, mulailah mulai sekarang. Cara yang kedua, kalau tadi kan menggabungkan antara matmadoh berkumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung. Adapun cara kedua, memisahkan berkumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung, yaitu istinsyak. Memisahkan. Yang pertama dijelaskan oleh para ulama 6 kali cidukan. Cidukan pertama fokus untuk kumur-kumur. Cidukan kedua kumur-kumur. Ketiga begitu. Habis itu yang keempat ambil lagi fokus untuk hidung aja. Kedua berarti 6 kali ya. Memisahkan antara berkumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung. Kumur-kumur bahasa Arabnya matmadoh, memasukkan air ke hidung namanya istinsyak. Ini cara yang kedua. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun cara yang ketiga cuma 2 kali cidukan saja. Masih dalam memisahkan antara berkumur-kumur dengan masukkan air ke hidung. Pertama diambil 1 ciduk. 1 kali cidukan untuk 3 kali berkumur-kumur. 1 kali cidukan. Jadi 1 kali cidukan sikit-sikit, irit. 3 kali. Cidukan kedua fokus untuk ke hidung aja, istinsyak. Sedikit. Buang. 3 kali. Jadi ada 3 cara. Sebenarnya 5, cuma yang 2 lagi saya lupa. Yang saya praktekkan 1. Yaitu yang pertama kalau yang saya praktekkan. Yaitu mengambil air dengan tangan 1 cidukan, kemudian separuh untuk kumur-kumur, separuh lagi ke hidung. Ambil lagi 2 kali cidukan, separuh untuk kumur-kumur, separuh ke hidung. Ambil lagi separuh untuk kumur-kumur, separuh lagi untuk ke hidung. Itu cara yang kami praktekkan. Dia ada 5 cara, cuman dari 5 cara ini dibagi 2. Ada yang menggabung kumur-kumur dengan masukkan air ke hidung, ada yang memisahkan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ini pun termasuk sunnah hukumnya. Meskipun ada nanti satu pendapat mengatakan wajib, karena dia memandang memasukkan air ke mulut, berkumur-kumur dan ke hidung itu termasuk wajib. Tapi ini berbeda dengan jumhur ulama. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, itu diantara cara untuk kita berkumur-kumur. Maka sebaiknya ketika berkumur-kumur, ketika masukkan ke hidung pun kita agak serius. Biar apa? Biar lebih bersih dan itu juga bagus untuk kesehatan. Memang kalau nggak biasa agak pening kepala awal-awal masuk air ke dalam hidung itu kan. Tapi kalau udah biasa insya Allah dia udah biasa saja. Kemudian jamaah yang dimuliakan, di antara tata cara wudhu yang kelima adalah membasuh wajah ketika berwudhu. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idza kumtum ya alladziina aamanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian tidak melaksanakan sholat, maka usaplah, cucilah wajah kalian. Untuk masalah wajah ini hukumnya wajib.
Kalau orang dia wudu tidak mengusap wajahnya, maka tidak sah wudunya, otomatis sholatnya pun tidak sah juga. Yang jadi pertanyaan, wajahnya apa aja? Apa wajah ini segini aja? Atau wajah ini sebelah sini aja? Atau wajah ini semua? Semua ini seberapa? Kita lihat apa yang dimaksud dengan wajah. Wajah kata Imam Al-Qurtubi, al-wajhu fil lughati ma'khud minal muwajahah. Yang namanya wajah itu diambil, wajah ini bahasa Arab Bapak Ibu, bukan bahasa Indonesia. Cuman bahasa Indonesia mengambil dari bahasa Arab. Al-wajhu, wajah. Al-wajhu kata beliau fil lughah ma'khud minal muwajahah. Wajah secara bahasa atau etimologi yaitu diambil dari kalimat muwajahah. Muwajahah ini apa artinya? Saling berhadap-hadapan. Bapak Ibu kalau berhadap-hadapan apa yang nampak? Ini atau atas nih? Wah, ini nunduk namanya. Yang namanya wajah diambil dari kalimat al-muwajahah, saling berhadap-hadapan. Wa huwa uqbun mustamil ala a'dha wa lahu tulun wa 'ardun. Yang mana dia mencakup semua anggota badan dan yang lainnya. Yang mana dia punya panjang dan dia juga punya lebar, panjang dan lebar. Fahadduhu fitul min mubtada'i syabhil jabhah ila muntahal lahyaini. Adapun panjang itu diambil dari syabhul jabhah, dari awal kening kita nih Bapak Ibu, tempat tumbuh rambut nih sampai akhir dari jenggot, tumbuh jenggot. Adapun dari sisi lebar minal uzun ilal uzun fil ardi. Adapun lebar dari telinga sini sampai telinga sini. Telinga kanan, telinga kiri. Jadi kalau wajah itu dari sini sampai sini, dagu, depan ujung tumbuh jenggot, mana dia di sini. Kemudian dari telinga sini sampai telinga sini. Nah, ini semua harus dibasuh jemaah. Harus dibasuh. Kalau enggak sah. Kalau cuma cuci wajah, enggak sah sholat kayak ini. Ada bapak-bapak yang udah umur 70 tahun wudu begini-begini aja. Berarti selama ini gawat nih, enggak sah sholatnya. Besok dari kiamat masuk neraka. Makanya perbaikilah wudunya lagi. Ambil air, cuci wajah. Sini, dipastikan. Kalau kepala sulah, yang sulah ini enggak masuk nih. Botak sampai ke sini, Ustaz. Itu enggak masuk. Cuman yang normal-normal aja. Di mana rambut orang? Di sini dia. Berarti di sini wajib nih. Sampai sini, nampak Pak? Sini. Ini mana ujung-ujungnya di sini, terus sampai sini, dilap-lap semua ini. Untuk masalah wajah, oleh para ulama dijelaskan, sebelum berwudu bagi orang yang suka pakai make up, bagi orang ibu-ibu yang mungkin pakai pensil alis, pakai cat, pakai wajahnya kena tanah atau minyak goreng atau oli, ini harus dibersihkan dulu Bu. Dicuci dulu bersih-bersih. Baru kita berwudu. Karena nanti takutnya kalau wajahnya masih tebal-tebal di sini, masih tebal-tebal di sini, kita udah wudu begini, nanti ada sebagian ulama mengatakan netralitas airnya terganggu. Bisa jadi yang ketiga belum lagi. Makanya sebaiknya yang orang wajahnya kena make up, kena bedak tebal-tebal, kena oli, minyak goreng, cuci-cuci lagi dulu pakai sunlight. Nanti kalau udah mantap baru kita berwudu. Itu sebagian yang menganjurkan seperti itu. Biar apa? Betul-betul mantap kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang punya jenggot panjang, dalam hal ini kan Nabi juga seperti itu. Kata Ammar bin Yasir, "Ra'itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallil lahyatahu." Nabi ketika beliau berwudu, dia menyela-nyela jenggot. Untuk menyela-nyela jenggot ini bagaimana? Ada dua. Kalau ternyata jenggotnya tipis, maka wajib menyela-nyela jenggot. Karena nampak daging dagunya. Tapi kalau tidak nampak terlampau tebal, maka sunnah dia menyela-nyela jenggot. Cuman kalau misalnya terlampau tebal, cukup yang di luarnya saja. Karena yang di luar jenggot kan sudah menutupi daging di dalam karena tebalnya, maka yang di luar itu saya disap cukup. Tapi kalau dia menyela tentu lebih bagus dan itu hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kami sampaikan untuk masalah wajah. Insyaallah kita sudah paham. Kalau nanti ada yang mau praktek bisa kita praktek. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.